What is up good people, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi di video kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian gimana caranya gue ngedit video. Kebetulan kemarin itu ada yang nanyain gue tentang gimana cara ngedit vlog. Berhubung karena belakangan ini gue nggak bisa ngevlog di mana-mana karena kita masih di rumah, jadi gue hanya tunjukin kalian gimana caranya ngedit video aja. Nah, frequently asked question. Jadi banyak yang nanyain gue itu ngeditnya pakai apa? Jadi gue itu ngeditnya pakai Final Cut Pro. Oke, bisa kalian lihat sendiri di sini gue pakai mana mouse-nya? Nih, di sini pakai Final Cut Pro. Terus gue ngeditnya pakai MacBook. Terus gue juga pakai kayak external hard drive gitu. Ini dari Toshiba 1 tera. Nah, kenapa sih gue pakai external hard disk? Karena laptop gue ini kan dia cuma 128 GB, dan waktu itu laptop gue ini udah pernah gue install Windows dan itu memakan space sekitar 50 GB. Gue di situ install Windows buat isi program teknik sipil, karena di teknik sipil itu banyak kayak program-program software yang harus kita install buat keberlangsungan hidup anak sipil ya, anjay. Karena di MacBook itu nggak ada software aplikasinya, jadi gue harus install Windows dulu di laptop ini, dan itu benar-benar ngabisin storage gue banget, sehingga gue pakai external hard disk untuk ngedit videonya. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi pertama-tama kita colok dulu ya, of course lah ya, kita harus colok ini ke laptop. Nah, jadi setelah harddisknya udah gue colok di laptop, hal yang pertama gue lakuin yaitu gue mindahin semua video, file video yang ada di kamera gue itu, yang ada di SD card ke harddisk gue. Oke guys, jadi ini SD cardnya udah gue pasang di laptop gue. Terus hal yang pertama gue lakukan tadi, kayak gue bilang, ini semua gue copy semua file dari SD cardnya, gue copy. Terus di sini gue bikin folder baru, di sini gue bikin new folder. Misalnya gue tulis aja lah apa, tutorial edit video, tutorial edit video. Oke, di sini gue paste semua yang tadi. Jadi setelah tadi gue udah pindahin ke external hard disk yang dari kamera ini, terus saatnya kita buka Final Cut Pro-nya. Ini Final Cut Pro-nya waktu itu gue beli. Ya iyalah, masa nyolong ya. Final Cut Pro-nya loncat-loncat dia masih ngebuka ya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, di sini kan gue pakai MacBook Pro 2015. Di sini gue udah pakai Mac OS X Catalina yang udah terbaru, alias itu Mac OS tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Jadi ini laptop lama-lama mulai ngedown karena emang ini udah laptop lama 2015, dan kayaknya gue bakal pengen ganti MacBook lagi yang baru, tapi belum ada duitnya. Nah, jadi begitu gue buka Final Cut Pro, di sini kita buka dulu nih external library. Terus gue klik new project. Terus ini biarin aja untitled project. Untuk frame rate-nya karena gue syuting di 29,97, jadi gue klik 29,97. Oke, biar dia sesuai gitu. Untuk ininya biarin aja 48 kHz sama stereo. Gak usah diapa-apain, kita okein. Nah, jadi hal-hal pertama yang gue lakuin untuk ngedit video itu, pertama gue buka Finder dulu, gue preview. Jadi tuh kayak tiap video gini tuh gue liatin dulu. Ini video yang kemarin ya? Bukan yang ini berarti. Oh, ini dia. Berarti ini ya. Misalnya di sini ada beberapa video dan semuanya itu harus gue liatin satu persatu. Oke. Jadi gunanya apa? Gunanya biar pas gue ngedit video tuh lebih gampang milihnya mana yang harus dimasukin, mana yang enggak. Kalau misalnya kalian udah yakin sama video kalian tinggal drag and drop, oke? Di sini kita drag ke sini. Oke guys, jadi hal pertama yang gue lakuin buat ngedit video itu adalah gue ngecut yang bagian yang nggak pengen gue ada di video ini. Ya pokoknya lo bakalan tahu lah maksud gue. Jadi kayak misalnya kan kita ngomong nih di vlog, pasti kan ada dong kayak kata-kata yang harusnya tuh kita cut di video, yang seharusnya kita nggak tunjukin di video. Kayak misalnya ngomongnya tuh salah ngomong, atau terus misalnya kayak gue ngomongnya ada nah gitu biasanya gue cut dulu biar orang tuh pas ngedengerinnya enak. Jadi gue pengen kayak gitu dulu, oke? Nah, jadi buat video yang kemarin itu, yang gue unboxing tripod itu, gue lagi nggak pakai mic ya, gue nggak pakai external mic, jadi gue nggak usah masukin kayak audio eksternal lainnya. Tapi kalau misalnya gue pakai audio eksternal, di sini tuh gue biasanya masukin audionya. Habis gue masukin, terus gue tuh kayak nge-synchronize gitu, tinggal di-synchronize, terus biar suaranya enak didengar. Tapi karena ini videonya nggak ada gituannya, nggak ada audio eksternalnya, jadi gue langsung edit aja kayak gini polosan.
Nah, buat kalian yang nggak tahu, gue tuh audio eksternalnya pakai Boya ya. Video unboxingnya udah gue bikin juga di sini. Kalau kalian pengen nonton, back to edit. Nah, untuk audio kayak misalnya musik gitu, background musik kan gue kalau bikin vlog itu pasti selalu ada background musiknya biar bikin videonya tuh nggak jenuh. Nah, gue tuh biasanya downloadnya dari No Copyright Music. Gue cari aja di YouTube No Copyright Music, terus gue download dan gue pakai. Nah, gunanya itu pakai No Copyright Music ya, karena kalau kita pakai yang copyright musik ya kita pasti bakalan videonya kena copyright. Jadi nanti videonya nggak bisa menghasilkan duit. Jadi tuh untuk lagu-lagunya udah gue simpan di sini di folder sendiri di eksternal hard disk gua. Ini tuh lagu-lagu yang sering gua pakai. Nih kalau kalian lihat di sini tulisannya no copyright music, no copyright music. Semuanya udah gua buat yang no copyright. Untuk mindahin ini ke sini tinggal gampang banget, tinggal drag and drop aja ke sini. Oke, terus kan kalau kalian dengar gini suara gua kan kependem kan. Nah, ini jadi audio untuk lagunya ini gua turunin sekitar maybe minus 15 biasanya sesuai kebutuhan. Segmen Raffi Review. Jadi di video kali ini gue bakalan kayak gitu. Pokoknya tuh gue coba aja ngepas-pasin kira-kira yang mana yang enak didengar. Terus jangan lupa lagunya kita turunin suaranya biar kalau kita ngomong tuh lebih kedengeran. Jadi biar yang nonton tuh juga enak gitu ngeliat kita. Nah, ini misalnya kalau ada teks yang pengen gue tambahin di video ini, misalnya kan di sini gue lagi ngomong kayak gini ya. Selamat datang di segmen Raffi Review. Nah, di situnya gue pas-pasin di mana gue ngomong Raffi Reviewnya. Abis itu gue kasih teks di sini, gue pencet T. Di sini biasanya gue tulis, kita ganti aja Raffi Review, Raffi Review. Oke, Raffi Review. Dan font yang biasanya gue pakai itu namanya Brandon Text. Terus untuk jenis fontnya gue buat yang black supaya dia lebih tebal gini. Terus kita gedein aja dikit. Nah, biasanya setiap pop up text yang gue kasih itu pasti gue kasih kayak sound effect kayak gini. Kita cari di sini namanya kalau nggak salah Battle. Kita drag and drop ke sini, oke? Lalu kita pas-pasin di mana suaranya itu. Jadi pas dia ada teksnya ini ada suaranya juga. Terus gimana gue bikin teks ini supaya kayak kelihatan pop, kayak pop up gitu. Kalau ini kan cuma kayak tek gini doang, kayak cuma tek. Nah, gue tuh pengen bikin teksnya tuh kayak kelihatan pop up gitu, kayak tek. Nah, nanti kalian bakal tahu sendiri. Ctrl V buat lihat video animation. Terus di sini kita buat, kalau nggak salah kita buat scale. Di sini kita taruh keyframe. And then kita jalanin dulu 1 detik, kita naikin sedikit. And then balik lagi, kita kecilin sekitar 80 atau 90. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah, jadi itu biar kelihatan kalau teksnya tuh pop up gitu guys. Kalian ngerti kan maksudnya kayak gini? Kalau kalian lihat dari tadi gue senyum-senyum dikit ya karena emang pas lagi ngedit itu gue menemukan hal-hal lucu yang gue bilang di vlog ini. Jadi makanya gue kayak senyum-senyum gitu. Jadi don't get me wrong, oke? Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang nanyain, "Bang, kenapa lu nggak pakai Adobe Premiere Pro? Bang, lu kenapa nggak pakai iMovie?" Jadi dulu gue sempat pakai Adobe Premiere Pro, tapi gue kayak bingung gitu ngeditnya karena Premiere Pro tuh menurut gue cukup ribet. Dan dia kalau di MacBook itu renderingnya lebih lama, jauh lebih lama daripada pakai Final Cut. Terus kenapa nggak pakai iMovie? Karena iMovie itu banyak fitur-fitur yang ada di Final Cut Pro, tapi di iMovie itu nggak ada. Karena iMovie itu versi anak kecilnya dari Final Cut lah. Terus makanya iMovie gratis dan Final Cut ini bayar. Oke guys, jadi kayak misalnya di video ini kan gue kayak nunjukin tripodnya nih. Jadi ini gue bakalan unboxing. Nah, di waktu gue lagi nunjukin tripod ini akan lebih baik kalau misalnya di sini gue kasih efek green screen dari Animo Zoom gini. Ini tuh gue kayak download dari YouTube. Nanti bakalan kayak gini. Tapi ini kan masih hijau. Cara ngilangin hijau-hijaunya kita pindah ke sini, cari namanya keying kalau nggak salah keyer, oke. Pakai keyer, kita pindahin ke sini. Boom. Jadi nanti pas kalian lihat kayak gini.
Tuh, jadi ada kayak gitunya. Biar kayak nambahin efek lebih dramatis kocak gitu guys. Nah, jadi waktu lagu gua habis di sini, itu tinggal gua copy paste yang baru, tinggal gua copy paste yang baru kayak gini, terus tinggal kayak gua cocok-cocokin aja tune-nya. Nah, ini gua cut, gua pasin di sini. Nah, jadi pas. Ini videonya udah 10 menitan, jadi kayaknya ini tinggal sedikit lagi ya. Jadi kita lanjut aja. Oke guys, jadi update waktu ini udah 1,5 jam, apa 2 jam ya? Ini pokoknya udah sekitar segituan waktunya. Gue udah selesai ngedit videonya. Ini total durasinya 13 menit 56 detik. Nah, biasanya setelah gue udah selesai ngedit gini, gue tuh kayak nge-preview satu kali lagi, kayak gue ulang dari awal banget video sampai akhir video nih gue ulang, gue tonton di full screen. Karena walaupun tadi kalian udah ngedit kayak bener-bener kalian pastiin itu udah nggak ada yang miss, ternyata pas gue ulang dari awal lagi masih ada yang miss, jadi itu perlu dirapi-rapiin dikit lagi. Nah, kalau kalian lihat end screen gue di video-video gue sebelumnya kan suka ada kayak namanya suruh klik subscribe gitu kan. Nah, jadi waktu itu gue download dari internet, kalau nggak salah waktu itu pakai ini nih, end screen. Jadi tuh kayak end screen generator gitu. Jadi kayak lu tuh tinggal drag and drop aja dari sini. Gue taruh di sini. Jadi pas udah selesai kayak gini ya. I'll see you guys on my next video and as always stay cool and humble. Nah, jadi ada kayak gitunya. Terus tinggal gue edit deh, gue masukin video gue di situ. Nah, kalau udah selesai, kita klik file, share, terus master file. Terus di sini kalau kita gerakin, kita bisa kayak nge-preview lagi. Terus settingannya bisa kalian ganti, tapi ini udah settingan paling bagusnya, hasil yang paling bagus kalau buat diupload ke YouTube. Formatnya video and audio, terus H.264 video codecnya. Langsung aja kita next. Di sini gua namain apa ya? Unboxing tripod, share locationnya di Toshiba External, save. Dan di sini kalian lihat sharingnya. Nah, ini kayak ada loading bar gitu tadi. Oke guys, jadi itu tadi adalah cara gue ngedit video untuk di-upload di YouTube. Mungkin kalau kalian lihat video gue tadi ini rada nggak jelas ya, cuma kayak kasih tahu aja ngeditnya. Tapi gue di sini mencoba untuk membuat kalian tuh mengerti betapa susahnya jadi konten kreator. Di balik sebuah video itu ada proses yang sangat panjang. Even sesampah-sampahnya video yang orang upload ke YouTube, mau di dislike sebanyak apapun, mau nggak ditonton sebanyak apapun orang, itu tuh membutuhkan waktu yang sangat panjang banget untuk ngeproses video ini, untuk ngedit video, untuk bikin thumbnailnya segala macam. Jadi buat kalian yang lagi nonton YouTube, pastikan kalian tuh appreciate para konten kreator yang udah membuat video di YouTube dan bisa kalian tonton. Jadi misalnya kalian komen-komen buruk kepada konten kreator, lebih baik kalian like aja videonya, kalian nikmatin aja, karena kalian harus tahu di balik semua itu semua membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi salut buat para konten kreator yang udah selama ini bikin video di YouTube. I really appreciate it. Ya, semoga kalian dapat ilmu baru sih yang lagi nonton video ini, biar kalian lebih tahu aja apa yang kita lakuin di belakang kamera ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan yang pasti klik tombol subscribe. Dengan kalian klik tombol subscribe, kalian bantu channel ini untuk ngupload lebih sering lagi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh dong kalian tulis aja di kolom komentar, nanti gue balesin satu persatu. Atau kalian bisa DM Instagram gue di sini. I'll see you guys on my next video, and as always, stay cool and humble. Bye bye.